perbaiki, kita tambah. Ya, kalau ibarat kita sedang berlomba di sebuah race, ini disebut sebagai final lap ya. Jadi ini lap-lap terakhir yang sangat menentukan sekali. Ada sebuah ungkapan mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Hadis dari Nabi yang artinya amal itu nanti akan dilihat di akhirnya. Ya. Jadi mudah-mudahan awalnya sudah bagus, pertengahannya bagus, sampai sekarang tetap bagus, dan insya Allah sampai akhirnya akan menjadi lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah, karenanya alhamdulillah dari Forsil adakan acara ini, mudah-mudahan dia memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Bapak Ibu, saya dimintakan untuk berbicara tema sekitar 30 menit, yang temanya adalah tentang Ramadan dan ketakwaan. Ya, jadi kalau kita melihat ayat Al-Quran yang terkait dengan Ramadan, di sana kita membaca di ayat ke-183 itu perintah kewajiban saum, dijelaskan dia punya hadaf, ya, punya tujuan yang sangat jelas, yaitu dalam rangka untuk mencapai hakikat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi ayat ini diawali dengan sebuah perintah kepada orang-orang beriman. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kita tilawah Quran, baca Al-Quran, kalau di depannya diawali ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya ayatnya diikuti imma perintah untuk melaksanakan ketaatan atau perintah untuk kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi contoh di ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, kenapa yang dipanggil orang-orang beriman? Karena hanya orang-orang yang beriman sajalah yang memang memiliki apa yang disebut dengan istijabah fauriyah. Ya, jadi respon yang cepat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ayat-ayat perintah tentang kewajiban-kewajiban atau perintah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, itu biasanya diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina. Tapi ayat-ayat yang umum biasanya dipanggil ya ayyuhan nas. Nah, kita mudah-mudahan termasuk kelompok yang masuk ke dalam panggilan Allah ini, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, kemudian kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, ayat-ayat tentang saum itu kan berisi tentang ahkamus siyam, ya, tentang hukum-hukum fikih siam yang membatalkan, kemudian yang boleh puasa, yang bagaimana kalau tidak berpuasa, yang sakit, yang di perjalanan. Kemudian di ayat 187-nya kalau kita baca ya, diawali dengan firman Allah yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim uhilla lakum lailatas shiyam arrafatsu ila nisaikum, dan ditutup ujung ayatnya tilka hududullahi fala taqrabuha. Demikianlah ya hukum, aturan-aturan, ketentuan dari Allah, dan jangan kamu ya mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah memberikan penjelasan ayat-ayatnya kepada manusia la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah. Nah, jadi perlu saya ulangi lagi, awal perintah dari ibadah saum itu dengan kalimat la'allakum tattaqun, akhir dari cerita ataupun gambaran tentang perintah saum Ramadan ini di ayat 187-nya ditutup dengan firman Allah yang berbunyi la'allahum yattaqun. Jadi ini adalah ayat yang sangat jelas ya, menghendaki agar kita sebagai hamba-hamba Allah sampai kepada hikmah yang mulia dari kewajiban ibadah saum itu sendiri, yaitu ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau ditanya apa kaitan antara Ramadan dan ketakwaan, bahwa di dalam Ramadan itu ada perintah ibadah saum, dan ibadah saum itu dimasukkan sebagai wasilah, sarana, aktivitas ibadah kita yang tujuannya dalam rangka mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, takwa itu sebenarnya ada di mana gitu ya. Ya. Kan kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, ya sebuah hasil yang ingin kita raih, kita harus tahu di mana adanya barang itu, di mana adanya benda itu, di mana adanya ketakwaan itu. Ya.
Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis ketika menjelaskan tentang ketakwaan, dia mengatakan at-taqwa hahuna. Ya, jadi ketakwaan itu ada di sini kata Rasulullah. Fil qalb. Ya. Ya, jadi takwa itu ada di qalb kita, di hati kita. Ya, jadi agar kita memiliki disebut dengan taqwal qulub, ya, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga perlu kita pahami sejak awal dan sampai sekarang insya Allah bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan sekedar hay'ah zahirah gitu. Hay'ah zahirah itu maksudnya ya sekedar tampilan tampilan luar saja, atau ya pajangan saja gitu ya, atau gerak tubuh yang hanya sebagai tampilan lahiriah. Bukan juga ibadah-ibadah kita termasuk saum dan sholat bukan sekedar kegiatan yang nggak ada makna atau kering gitu. Tapi disebutkan para ulama kita, li'anna al-ibadah hiya li'anna as-shaum hiya ibadatun jalilatun yataqarrabu biha ila rabbil bariyah. Jadi ibadah saum kita itu adalah ibadah yang sangat mulia, tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Bapak Ibu semuanya, kenapa kita kalau siang hari kan lapar ya, dan haus juga gitu. Dan kadang sendiri di rumah, ibu-ibu misalnya, di depan kita ada makanan, ada minuman. Nah, kenapa kita tidak mau makan dan tidak mau minum gitu? Ya, atau anak-anak kita yang sudah saum juga, nah, mereka pastinya lapar ya, nggak terbiasa juga, mungkin sebagian baru memulai puasanya belajar. Tapi kenapa kuat? Dan ini banyak pertanyaan juga, mungkin orang-orang non-muslim bertanya, kok kenapa kita umat Islam kuat nggak makan dan minum, menahan, yamna ya. Yamna wan fusana minasyurbi wal akal. Jadi bisa menahan diri kita dari makan, dari minum. Nah, apa yang membuat ini bisa kita lakukan? Dan menahannya itu bukan menahan dari yang haram, tapi justru menahan dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawabannya adalah li'annana nas'ur bi annallaha yarana. Karena kita merasakan bahwa Allah ada melihat kita semua. Au li'annana nas'ur bi annallaha yuqaribuna. Karena kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dan menyaksikan kita. Innallaha as-sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, jadi perasaan ini yang ada di dalam qalb kita ya, hati kita. Ya, jadi al-istish'ar bi muraqabatillah, ya, buah perasaan kesadaran bahwa kita diawasi, dilihat, dinilai oleh Allah. Nah, itu disebut sebagai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Ramadan ini kalau kita tuh dilatih untuk punya sensitivitas yang tinggi terhadap hal tersebut. Nah, jadi kalau kita baca bahkan bukan hampir ya, semua ibadah di dalam Islam itu tujuannya memang ya satu tadi, tujuannya mencapai puncak keimanan, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sebelumnya Pak Mahmud dan Bapak Ibu, saya nggak sempat menuliskan materinya, nanti insya Allah saya rapikan, nanti saya kirim ya ke Pak Mahmud, biar bisa dibagi atau di-share kepada Bapak Ibu semuanya. Karena sampai tadi sore maghrib tadi masih buka saumnya di Jatimulya, sebenarnya tadi dekat GDC, saya di rumah Pak Wali dari pada asar sampai maghrib. Nah, jadi semua ibadah di dalam Islam seluruhnya ingin mencapai ketakwaan. Apa ada ma huwa dalil? Ya, jadi dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah berfirman, wahai manusia, ya ayyuhan nas, ya ubudu rabbakum. Jadi beribadalah kamu kepada Rabb kamu sekalian, alladzi khalaqakum, yang sudah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi hakikatul samaratul ibadah hiya at-taqwa. Samaratu kulli ibadatin ya hiya taqwa. Jadi seluruh buah atau hasil dari ibadah itu ada ketakwaan. Nah, sehingga dikatakan
kullu ibadatin syuri'at lana fil Islam innama yuradu lana biha an nasil ila haqiqatit taqwa. Jadi seluruh ibadah yang kita disyariatkan melaksanakannya di dalam Islam itu dimaksudkan, ditujukan supaya kita mencapai namanya ketakwaan. Nah, dalam rincian ibadah-ibadahnya, misal dalam saum tadi sudah kita baca ya la'alakum tattaqun. Nah, di dalam salat juga perintahnya sama. Wa naqimus sholata wattaqu, atau yubayyinul munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Surat Ar-Rum ayat 31. Nah, ketika Allah merintahkan ibadah zakat juga sama. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Jadi Allah kaitkan perintah mengeluarkan zakat dengan kalimat fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakah. Ya, jadi rahmat Allah itu maha luas, ya, meliputi segala sesuatu, dan aku akan berikan, kata Allah, kepada orang yang bertakwa dan orang yang mau mengeluarkan zakat. Jadi di antara salah satu sifat ketakwaan itu adalah orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka kepada ayat kami adalah orang beriman. Nah, tadi ibadah saum, ibadah zakat. Nah, bagaimana dengan ibadah haji misalnya? Sama Bapak Ibu, ya. Yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah haji juga perintahnya sama. Allah katakan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian semua, sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, dan bertakwalah kepadaku wahai ulil albab. Nah, kemudian di ayat lainnya tentang haji juga, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu bagian dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Bahkan ketika kita berkurban, Allah ingatkan, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, jadi yang akan sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan daging yang kita korbankan dari sapi atau dari kambing, tapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah, kata Allah, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebulan penuh kita melaksanakan ibadah Ramadan, harapannya, ya, Allah mengharapkan agar kita punya apa yang disebut dengan hakikatut taqwa tadi. Ya, di antaranya tadi saya sampaikan, apa di antara hakikat taqwa itu adalah asy'ur bi muraqabatillah. Jadi perasaan bahwa kita senantiasa diawasi, dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita lagi di satu tempat yang ada CCTV-nya. Ya. Ada CCTV-nya. Nah, kadang-kadang misalnya orang ada yang mau berbuat jahat, ya, mau mengambil barang orang lain atau maling gitu. Nah, biasanya maling kalau di CCTV suka ragu-ragu juga gitu kan, ya, dilihat, oh, di rumahnya ada CCTV, nanti saya kerekam gitu ya. Nah, perasaan bahwa dia dilihat oleh CCTV itu sama seperti perasaan orang-orang yang orang-orang yang merasa ada diawasi gitu ya. Nah, kita orang beriman tentunya merasa diawasi oleh Allah, bukan CCTV tapi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan at-taqwa itu. Ya, mungkin banyak definisi tentang ketakwaan, ya, yang disampaikan oleh para ulama. Nah, saya akan mengambil diantaranya apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan takwa itu diantaranya dengan kalimat al-khawfu minal jalil. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi ada barrier antara dirinya dengan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, atau dengan siksa Allah. Jadi dia membatasi atau membentengi dirinya dengan rasa al-khauf, takut, untuk tidak masuk atau tidak terjerumus, tidak sampai kepada hal-hal yang akan mendatangkan azab atau murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khaufu minal jalil, ya, memiliki rasa takut akan azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wal amalu bitanzil. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mempunyai penerimaan yang cepat, ya. Mau merealisasikan apa yang dia baca, yang dia dapatkan dari Al-Qur'an Karim, ya, dalam bentuk amal. Nah, makanya dikaitkan antara saum dengan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnas. Jadi bahwa orang bertakwa itu selalu mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Wal amalu bitanzil. Nah, kemudian warida bil qalil, kemudian ridha dengan walaupun sedikit dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, wastidadu liyaumir rahim. Dan senantiasa menyiapkan dirinya untuk nanti kembali kepada Allah, kembali kepada kampung yang abadi itu di akhirat kelak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi takwa itu buah dari proses ya. Dia tidak bisa tidak bisa muncul tiba-tiba atau hadir tiba-tiba. Ya, jadi dia harus melalui proses ibadah. Nah, salah satu yang bisa menghadirkan ketakwaan itu diantaranya adalah interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, ingat nggak kisah bagaimana masuknya Khalifah Umar ibn Khattab ke dalam Islam? Bisa dibayangkan seorang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya punya niat yang tidak baik ya, karena dia marah ketika diberitahu bahwa adiknya di antara keluarganya sudah masuk Islam, dan dia ingin menemuinya, ingin marah gitu ya, meluapkan kemarahannya, tapi kemudian dia dengar ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ayat Al-Qur'an itu membuat hatinya menjadi lembut, ya, masuklah al-iman, al-hidayah ke dalam dirinya. Nah, karenanya kenapa disebut dengan Ramadan sebagai syahru lil wusul ila haqiqatit taqwa, kenapa dia dijadikan bulan di mana Allah mengharapkan kita semua bisa memperoleh ketakwaan, karena di dalam bulan ini diantaranya adalah sangat banyak dibacakan Al-Qur'an, baik kita membacanya sendiri maupun kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya, terutama ketika kita menghidupkan malam-malam Ramadan yang melalui salat tarawih misalnya. Ya, di masjid-masjid kan kita mendengar ya, lebih banyak ayat Quran dibacakan oleh imam dibandingkan kalau kita di luar Ramadan. Karena kalau di luar Ramadan kita hanya sholat Isya, tapi ketika di Ramadan kita sholat tarawih. Nah, apalagi kalau sholat tarawihnya ada yang satu malam satu juz. Sekarang nggak boleh ya Pak Mahmud ya, di arahan dari wali kota sholat tarawihnya diminta apa? Jangan panjang-panjang ya bacaan ayatnya. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Ya, karena memang lagi masih pandemi, kita tetap harus harus hati-hati ya, tetap ya. Tapi intinya pasti lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Apalagi kalau seperti sekarang ya, di malam-malam Lailatul Qadar, Asyura Awakhir, ya, kita bisa tambah dengan qiyamul lail ya, menambah sholat-sholat sunnah lain. Nah, ini membuat bi'ah solihah gitu. Jadi muncul sebuah kondisi yang kondusif untuk tumbuhnya keimanan kepada Allah. Ya, bisa dibayangkan yang biasanya nggak pernah ke masjid jadi pada ke masjid, yang nggak pernah tilawah jadi tilawah, yang jarang infak sedekah jadi infak sedekah, yang tadi suka marah-marah jadi sekarang mampu menahan amarahnya gitu ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu Allah munculkan, dan itu adalah bagian dari min taqwal qulub, dari ketakwaan yang ada dalam hati kita. Nah, di kesempatan lainnya para salafun salih kita juga ada yang mendefinisikan takwa itu sebagai anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Jadi yang disebut takwa itu adalah engkau mengerjakan ketaatan kamu kepada Allah berdasarkan nurun minallah, ya, cahaya dari Allah. Untuk apa kita melakukan ketaatan itu? Tarju thawaballah, karena kita berharap ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang membuat kita kuat ya, as-sabr, bersabar ya, bisa bersabar untuk kita melaksanakan ibadah saum ya, baik siam maupun qiyam di malam hari. Itu ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu mungkin tidak diharapkan kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mengharapkan sawabullah, ganjaran dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallah, dan kamu meninggalkan ya, kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, sama juga di atas petunjuk dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, takhafu iqaballah, karena kamu takut akan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna azaballahi syadid, ya, karena siksa Allah itu sangat teramat pedih. Nah, Bapak Ibu, ya, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah ya. Kalau bisa coba kita ya di malam-malam hari Ramadan kita ini muhasabah, berenung ya.
mengevaluasi perjalanan kehidupan kita selama ini. Mungkin begitu banyak dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan, salah khilaf kita kepada orang tua kita, guru-guru kita, kakak adik kita, anak-anak kita mungkin, atau kewajiban-kewajiban yang kita lalai menunaikannya, atau amanah-amanah yang kita mungkin tidak menyempurnakan, menyelesaikannya, dan sebagainya. Nah, maka inilah Allah berikan kita hidangan Ramadan, Allah kasih kita nikmat, bagian dari rahman, kasih sayang Allah kepada kita semua. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Islam adalah kita dikasih saat-saat untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan rihlatun ruhaniyah. Jadi perjalanan rohani. Ya, kalau sebelum pandemi kan kita ada rihlahnya ke puncak, ya, rihlahnya ke pantai, rihlahnya keluar kota, ya. Bahkan ada yang keluar negeri. Nah, kita punya rihlah yang Allah sediakan untuk apa? Untuk untuk memperbaiki jiwa kita, li islahil qulub, li tazkiyatun nafs. Apa itu? Pertama ada rihlatun yaumiyah, ada rihlah harian berupa as-salawatul khams, salat kita yang 5 waktu. Nah, jadi diusahakan ya bapak-bapak kita yang tergabung dalam Forsil dan keluarga kita semua, anak-anak kita yang laki-laki, usahakan kita bisa melaksanakan as-salawatul khams jama'atan fil masjid, ya, berjamaah di masjid, terutama untuk anak-anak yang laki-laki, ya, kita dekatkan mereka dengan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, ya, menjaga mereka dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian ada rihlah ruhaniyah yang usbu'iyah, pekanan. Apa itu? Yaitu salatul Jumu'ah, ya, ibadah salat Jumat kita. Nah, itu merupakan rihlah usbu'iyah kita. Kita dikumpulkan di masjid, kita mendengarkan tausiah, mendengarkan khutbah, ya, yang berisi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam rangka untuk tajdidul iman, memperbaiki iman kita kepada Allah. Jadi kalau saya ibaratkan kita punya mobile phone, ya, nah itu kalau kita pakai seharian walaupun paginya penuh, biasanya kalau udah siang atau sore gitu, ya Pak Mahmud, ya, nah itu biasanya baterainya mulai setengah, ya, ada seperempat, lama-lama kita biarkan terus, lama-lama dia mati. Nah, demikianlah iman, demikianlah hati kita. Nah, maka para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu, ketakwaan kita kepada Allah itu bisa naik, bisa turun. Nah, biasanya kalau Ramadan ini lagi yazid, ya, lagi bertambah. Dimana yazid? Kenapa dia bisa bertambah? Ya, yazidul iman bi ta'atillah, bi kathratit ta'at. Jadi dia bertambah iman itu karena banyaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ini kita sehari ini kita full dengan fi'lul khairat, dengan amal-amal baik, mulai dari saum, salat, tilawah, ya, kemudian juga doa, zikir, tarawih, ya, sahur dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian wayanqusu, dan iman itu akan turun, ya, bil ma'asi, bila kita melakukan kemaksiatan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan juga bahwa ada ganjaran yang Allah berikan, ya, yang besar yang Allah akan berikan kepada kita kalau takwa itu eksis, ya, di dalam diri kita. Kalau kita bisa sampai kepada derajat muttaqin, apa di antaranya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita punya takwa dalam hidup ini, berteman dengan takwa, dan takwa ini selalu bersama dengan kita, Allah katakan yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih kita kemudahan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Jadi kalau kita punya masalah, jangan salahkan orang lain, dan juga jangan marah-marah dulu gitu, ya. Kalau kita punya masalah, yang pertama harus kita tanya adalah apakah kita mungkin melakukan kemaksiatan kepada Allah, atau kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi ada dua bentuk yang bisa menurunkan keimanan kepada Allah atau ketakwaan kepada Allah. Yang pertama adalah tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ya, beda ya kalau kita baca Quran terus, sholat jamaah, atau kita berbuat baik, dengan ketika kita mungkin tidak melakukannya berhari-hari misalnya, maka akan terasa, ya, ada jafab. Nah, jafab itu kekeringan jiwa gitu, ya. Nah, makanya kalau kita menghadapi masalah, yang pertama yang dibela ini iman dulu.
Jadi keimanan kita kepada Allah. Ya. Nggak mungkin akan ada jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita kalau dia tidak disandarkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah lah pemilik segala sesuatu. Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita. Allah yang memberikan kita problem atau masalah. Allah juga yang kasih jalan keluarnya. Jadi bagaimana mungkin kita mencari jalan keluar dan meminta kepada zat yang bukan pemiliknya, gitu ya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini menyadarkan kita kembali bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah tujuan kita bersandar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi yakinlah kalau ada takwa, ada jalan keluar untuk setiap kesulitan. Termasuk pandemi ini, mudah-mudahan dengan nilai-nilai takwa di Ramadan ini jadi asbab bagi turunnya kemudahan, kebaikan-kebaikan yang diberikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih kita rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga mungkin. Karena rezeki itu ada dua jenis ya. Ada rezeki yang yukta, yang dia dicari ya, didatangkan dengan kita bekerja, jualan, berniaga misalnya. Ada rizqu ya'ti. Dia datang sendiri ada. Bapak Ibu maunya yang mana nih? Ya, rizkunya yang datang sendiri atau yang dicari dulu? Dua-duanya ya. Ya, dua-duanya. Jadi ada namanya ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki bukan hanya dalam bentuk materi ya, tapi rezeki dalam bentuk yang banyak ya, keselamatan, kesehatan, ilmu dan sebagainya. Ketenangan jiwa, ya, kedamaian, sakinah wa maddah wa rahmah fil ahli, kemudian al-waladus salih misalnya gitu. Anak-anak yang saleh gitu ya. Al-itminanul qalbi, hati yang tenang gitu kan. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dia mendatangkan kemanfaatan, itu merupakan rizqu minallah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa bertakwa, bersandarkan dirinya kepada Allah, Allah akan cukupkan. Innallaha ya'lamu innallaha balighu amrih, innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Nah, demikianlah mungkin gambaran yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa hubungan antara Ramadan dan takwa. Jadi Ramadan hadir dengan salah satu perintah khususnya ibadah saum, dan ibadah saum itu dimasukkan untuk memupuk ketakwaan kita kepada Allah. Itu mungkin sebagai pengantar Pak Mahmud dan Bapak Ibu yang hadir di webinar atau di dalam Zoom meeting malam hari ini. Selebihnya saya kembalikan, mungkin ada diskusi atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan telah disampaikan Pak Haji Kulti Pak Wijaya. Dari pemaparan tersebut, patut kita garis bawahi. Yang paling utama adalah takwa itu tidak bisa didapat secara mendadak. Takwa itu didapat melalui proses ibadah secara bertahap. Yang kedua, amalan dilihat akhirnya. Mudah-mudahan kaum muslimin, khususnya yang ada di webinar ini, 10 malam awalnya sudah bagus, 10 malam keduanya sudah bagus. Insya Allah, malam ketiganya kita berdoa, minta kebagusan juga. Minta kekuatan kepada Allah, agar diberikan kekuatan iman, hati, fisik, dan materi, habis itu menggapai takwa dan malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga adalah patut kita bersyukur bahwasanya rezeki itu bukan hanya harta, tetapi anak yang soleh, pasangan hidup yang saling memahami, kemudian ketenangan hati, ya, itu merupakan rezeki. Kita ketemu lewat webinar, walaupun pandemi, itu juga rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Baik, kita akan buka sesi pertanyaan. Sebelum sesi pertanyaan tanya langsung, saya buka dulu chat ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Imtihani Salimah. Oh, Ibu Imtihani. Ya. Ahlan wa sahlan Ibu Imtihan. Pertanyaannya, bagaimana agar tujuan takwa itu menjadi visi misi bersama di keluarga, suami istri dan anak-anak,
sinergi dalam menggapai ketakwaan. Jadi kira-kira tipsnya agar keluarga itu jadi keluarga yang bertakwa, bukan hanya suaminya tok, istrinya tok, tetapi semuanya. Kira-kira seperti itu yang saya bisa simpulkan. Silakan Pak Haji Kurnia Wijaya. Ya, terima kasih Ibu Imtihani ya. Lama ini nggak bertemu Ibu Imtihani. Dulu ngajar bahasa Arab juga yang beliau di Numasut. Sehat ya Ibu Imtihani. Jadi betul sekali bahwa takwa itu kita ingin jadikan bukan hanya punya pribadi ya, tapi dia juga harus hadir di keluarga, bahkan bukan hanya di keluarga, di masyarakat, bahkan ya di civil society ya, di seluruh masyarakat kita. Karena kita ingin muncul masyarakat madani namanya, masyarakat yang hadir di tengah-tengah masyarakat itu nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya, caranya harus ada yang memulai dalam bentuk contoh dan keteladanan. Ya, kalau di rumah tangga, siapa yang jadi teladan ya? Ibu dan ayah. Maka dalam Al-Quran Allah kan perintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jadi wiqayah minan nar itu bentuknya adalah dengan kita buat rumah kita jadi taman-taman surga dengan menghidupkan syiar-syiar Islam dengan ibadah. Dimulai dari orang tua. Jadi nggak mungkin anak rajin ke masjid kalau bapaknya nggak ke masjid kan gitu. Ya, jadi kalau kita mau anak-anak kita rajin ibadah, ya harus dimulai dari kita orang tuanya ibadah juga maka ada ayat Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, anak-anakmu melaksanakan sholat dan bersabarlah di dalam melaksanakan. Jadi memang kadang nggak mudah ya. Ada yang alhamdulillah Allah karuniai anak-anak yang soleh yang mungkin mudah untuk diajak kepada ketaatan. Nah, karena biahnya juga mendukung. Tapi ada juga yang mungkin Allah uji. Ya, contohnya Nabi Nuh alaihissalam ya, bahkan Nabi diuji. Ya, sampai Allah katakan innahu amalun ghairu salih kan ketika Nabi Nuh mendoakan anaknya supaya selamat gitu ya. Kata Allah pada Nabi Nuh, ya Nuh innahu laisa min ahlik katanya. Dia itu nggak jadi bagian dari keluarga kamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Ya, jadi dalam definisi Islam keluarga itu bukan hanya diikat oleh nasab ya, karena dia satu keturunan, tapi makna keluarga itu lebih luas lagi. Misalnya itu maknanya bahwa keluarga itu diikat dengan al-iman. Nah, maka kan ada yang mengatakan nanti orang-orang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dengan iman, nanti Allah akan temukan lagi nanti. Misalnya dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana melakukannya? Maka lakukanlah dengan bertahap. Lebih baik pelan-pelan sedikit tapi terus gitu ya. Ya. Dan sebuah hadis Nabi mengatakan dari Aisyah ya, dari Aisyah Rasulullah menyampaikan ahabul a'mali indallah atau ilallah ya adwamuha wa in qalla atau adwamuhu wa in qalla. Jadi amal yang Allah cintai itu adalah amal yang walaupun sedikit tapi dia terus menerus ya. Jadi ada yang mungkin baca Al-Qur'an sehari 5 juz selesai ya. Walakin ba'da dzalik la yaqra ya. Hatta syahr atau sanah gitu ya. Ada yang nggak baca setelah itu, setelah setahun, setelah sebulan nggak baca-baca lagi. Tapi dia pernah baca sehari 5 juz. Nah, lebih bagus kalau dia baca sehari yang mungkin selembar, 2 lembar, atau berapa halaman. Walakin yastamir. Ya. Akan tapi dia terus. Ya. Terus menerus, setiap hari dia baca. Terus menerus. Jadi sama, kalau kita bacanya tiap hari itu sama seperti kita mendekat kepada Allah setiap hari. Sholat setiap hari gitu ya. Kalau Rasulullah ibaratkan seperti orang yang kalau sholat 5 waktu kan seperti orang mandi di sungai ya. Dia mandi 5 kali sehari pasti bersih. Nah, jadi dulu saya pernah belajar di Libya, salah satu nasihat dari Ustadz adalah jangan mentolerir kesalahan walaupun kecil. Terutama untuk anak-anak ya. Nah, contohnya ini, ketika mereka buang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, maka langsung diingatkan, harusnya seperti ini. Perlu terus diingatkan, lebih baik bawelnya masih kecil daripada nanti udah anak-anaknya besar, lebih sulit dirubah kan. Patah mengatakan ya Pak Mahmud ya, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu katanya. Jadi anak-anak itu dari mulai kecil dididik itu akan lebih mudah untuk dibentuk. Ya, dulu saya pernah isi pengajian dan tanya, Ustadz bagaimana cara yang nyuruh anak saya sholat ya? Saya tanya umurnya berapa? Udah SMA Pak Ustadz? Ya itu kadang
Tapi kalau anak-anak itu dari mulai kecil ya, dari balita udah ada, kita nanti nggak perlu lagi suruh dia sholat. Dia sudah. Nah, dan tentu tak lupa banyak doa kepada Allah ya. Kan kita hanya usaha ya. Terus doa. Kalau bisa doakan kalau kita lagi sholat malam, habis sholat, doakan semua, sebut namanya. Nah, suami, anak-anak ya. Allahumma Allahumma hafaz auladana. Ya Allah, jagalah anak-anak kami. Allahumma hadihim ila subulikas salam. Ya Allah, tunjukilah mereka ke jalan yang lurus ya. Allahumma rabbi zidhum ilma warzuqhum fahma. Allahumma ij'alhum minas sholihin. Doain terus tiap hari, jaga ya. Nanti kita nggak berasa, itu nanti agak berubah sendiri tuh, ada perubahan. Siapa yang merubah? Yang menjaga Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu mungkin Ibu Imtihan. Jadi syiar itu jangan hanya jadikan rumah kita seperti masjid lah. Jadi syiar-syiarnya juga jangan misalnya dari rumah tiap hari di setelin dangdut gitu ya. Susah itu datang hidayah. Tapi kalau di rumah itu banyak tilawah, ya, banyak nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan, kalimat-kalimat thayyibah dari orang tua, ya. Kalimat-kalimat rahmah, kasih sayang. Itu nanti akan terbentuk sendiri insya Allah. Tapi qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit ya, jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Itu mungkin Pak Mahmud yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bahwasanya takwa bukan hanya untuk sendiri, buat untuk keluarga, yang paling utama adalah secara bertahap dan itu berkelanjutan. Oke, sudah ada yang raise hand, Pak Muhammad Tahyar. Kita interaktif. Baik, saya buka mic-nya. Silakan Pak Muhammad Tahyar menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terdengar jelas nih ya. Iya, jelas Pak Muhammad, jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, gini Ustadz, pertama Anda ingin menanyakan terkait dengan memaksimalkan kegiatan-kegiatan atau nilai-nilai baik itu itikaf atau maksimalkan di malam Lailatul Qadar di tengah kondisi kita yang masih masuk bekerja, Ustaz, gitu. Jadi apa yang kira-kira kalau misalnya misalnya kita mau di masjid atau di rumah, sementara kita juga satu sisi punya kewajiban untuk bekerja yang tidak bisa kita tinggalkan pada malam 10 hari itu kan harusnya libur enaknya gitu kan di masjid segala macam. Nah, tapi kita dituntut untuk kewajiban pekerjaan yang belum selesai sampai tanggal 12 nanti kan begitu. Satu itu. Yang kedua, Ustaz, mungkin kalau boleh minta semacam tip atau kiat kira-kira amalan-amalan apa aja selain membaca Al-Qur'an untuk katakanlah mengisi menguatkan malam Lailatul Qadar. Itu aja Ustaz sementara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kutri, Pak. Iya, jadi memang Nabi SAW menyampaikan suruh carilah malam Lailatul Qadar itu kan di malam-malam 10 malam ya di akhir Ramadan. Tapi harus kita pahami tadi sekali lagi saya katakan kita bukan sedang mencari atau mengejar Lailatul Qadar gitu ya. Tapi yang kita ingin tumbuhkan kan ketakwaan kepada Allah. Jadi malam Lailatul Qadar itu sebenarnya bonus saja nanti kita dapatkannya. Jadi yang harus kita perbanyak adalah bagaimana melaksanakan ketaatan dan amal-amal soleh yang kita terus biasakan. Ya artinya bayangkan seandainya kita sebagaimana hadis Nabi kan katanya man qoma ramadhana imanan wahtisaban atau man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi kalaulah kita 30 hari itu iqamah al-lail ya, hidupkan terus malam-malamnya dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah, ya pastilah salah satu dari 30 itu kan pasti ada malam kemuliaan kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita terbatas dengan aktivitas lain? Ya, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi kita bekerja juga merupakan perintah Allah dan kewajiban dari Allah. Nah, ibadah kita mau itikaf ke masjid juga bagian dari sunnah yang dicontohkan Nabi SAW. Ya, kita melakukannya sebisa yang kita punya keuangan waktunya untuk kita lakukan. Ya, nah, jadi
dia tidak mengurangi nilainya Pak ya, tidak mengurangi nilainya karena kalaulah semuanya di masjid berkumpul ya pasti nanti nggak ada yang berjaga-jaga. Sementara ada Bapak kalau lihat ya di tanah suci itu kan kalau lagi sholat kan ada yang jaga-jaga ya, ada apa disebut dengan askar gitu ya. Nah mereka pada saat itu nggak sholat bareng tapi mereka sholat setelahnya karena mereka berjaga-jaga. Jadi memang ada pembagian tugas yang Allah mungkin ada yang kasih waktu kerjanya luang, ada yang dikasih mungkin kesempatannya tidak seluang yang lain. Nah tapi kita maksimalkan saja apa yang kita punya Pak ya. Ya misal di tempat kita kerja ketika ada waktu istirahat kan, waktu istirahat siang ya setelah sholat zuhur kan kita bisa gunakannya zikir atau tilawah atau baca atau dengarkan tausiah juga atau hal-hal lain yang ya kerja itu harus kita mani juga ibadah. Jadi ada ibadah makhtoh ya, ibadah dalam bentuk ritual yang sudah ada ketentuannya ya, syarat dan wajib dan lainnya. Tapi ada ibadah bermakna umum, makna secara keumuman bahwa segala sesuatu perbuatan yang kita niatkan karena Allah, mencontoh Nabi, kita tujukan dalam rangka untuk mengharapkan jadi disebutkan ismun jami' ya. Jadi yuqarribu biha ilallah. Jadi seluruh nama apapun kegiatannya yang dimasukkan untuk taqarrub kita kepada Allah, itu adalah ibadah. Nah, makanya kita mencari nafkah, kita niatkan untuk ibadah ya, kepada Allah, untuk menghidupi keluarga seperti itu. Nah, itu Pak yang pertama, jadi tidak usah jangan juga misalnya wah saya bolos aja gitu. Mau itikad di masjid. Jangan seperti itu karena apa? Ya, bolos itu kan kita berarti nggak berbuat baik dong ya. Kita meninggalkan kewajiban gitu. Yang kedua, apa kiat-kiat yang kita bisa lakukan? Jadi sebenarnya gini aja Pak. Tadi saya katakan Allah itu mencintai amal walaupun sedikit tapi dia berkontinu. Masing-masing kita itu punya beda-beda Pak kesenangannya ibadahnya. Nah, Pak Muhammad Hayat kira-kira lebih mudahnya, lebih senangnya itu ibadahnya apa gitu. Nah, pilih aja Pak dan istiqomah di sana gitu. Ya, bisa Bapak, saya sukanya tilawah Quran Ustaz. Enggak, silahkan perbanyak terus. Oh, saya sukanya sholat Ustaz. Oh, saya senangnya infak Ustaz. Atau saya senangnya doa Ustaz. Saya senangnya zikir Ustaz. Atau saya senangnya baca buku. Oh, saya senangnya tausiah. Nah, Bapak pilih yang Bapak senang dan istiqomahlah di sana. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi mendengar langkah-langkah kaki Bilal terompahnya di dalam surga. Ya, sahabat kaget ditanya apa menyebabkan itu Bilal dapatkan, ternyata dia membiasakan sholat 2 rakaat setelah wudhu gitu. Ya jadi Bapak misalnya kita jaga sholat duha Pak. Atau jaga ada yang suka tiap pagi ke masjid dia taruh infak gitu. Mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan la yusbihul ibad illa malakan yanzilan. Tidaklah seorang hamba berada di pagi hari kecuali turun 2 malaikat. Yaqulu ahaduhuma, berkata satu orang malaikat dan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah lebih banyak untuk orang yang berinfak di pagi hari ini, wa a'ti mumsikan talafa, dan tahanlah rezeki dari orang yang nggak mau berinfak di pagi hari ini. Ada orang yang salah satunya Ustazah Yoyo almarhumah pernah cerita ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, saya setiap pagi itu masukkan uang ke celengan, ke tempat celengan infak. Itu aja dilakukan. Nah, mudah-mudahan ya kita dapat bagian dari karunia rahmat Allah, surga Allah, ahadil abwab min abwabil jannah. Jadi dari salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Nanti ada yang dia punya masuk pintu surganya dan min babis shalah, ada yang min babis zakah, ada yang min babis shaum gitu. Jadi ada melalui pintu salat, pintu zakat, pintu shaum. Nah, itu saran saya sih seperti itu Pak. Jadi pasti saya yakin Pak Muhammad punya amalan ibadah yang istilahnya lebih banyak kuat untuk dilakukannya. Itu yang dilakukan seperti itu. Baik, Ustaz, jazakallah jawabannya. Saya tambahkan sedikit, ada nasihat Nabi ke seorang wanita yang dia sholat malam sampai pegang-pegang ini Pak, pegang-pegang tali Pak, maksa gitu. Kata Nabi, mahlah, katanya jangan gitu-gitu banget gitu katanya. Allah nggak bosan terima ibadah kita, tapi nanti kitanya sendiri bosan. Jadi nggak boleh juga memaksakan sesuatu yang akhirnya memberikan mudarat. Jadi ya Islam itu memang seimbang. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Allah mudah. Demikian Pak Muhammad. Silakan. Baik,
Pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Sofiuddin. Bagaimana cara mendapatkan ketentraman hati, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan? Silakan Pak Kuti Pak Wijaya menjawabnya. Ya, ada satu ayat yang Allah sampaikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguhnya telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang kami berikan kitab sebelumnya dan kepada kamu ya Muhammad agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perintah bertakwa itu bermakna menjadikan hati kita selalu get connected ya, selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti HP yang selalu berhubungan dengan pemancar sinyal yang ada ya. Jadi kalau kita punya mobile phone itu kalau dia mau aktif ya, mau nyala, dia harus terhubung dengan sinyal. Terhubung ya sinyalnya. Nah, demikian juga hidup kita ini, kalau mau tenang, maka sumber ketenangan itu ada dari pemberi ketenangan itu sendiri, itu Allah. Maka kita harus punya juga selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah ya, hati itu menjadi tenang karena dia selalu teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh nih. Ada orang yang sakit, dia nangis dan meraung-raung. Ada orang yang dikasih sakit, dia bersabar dan terus ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Jadi ada orang yang diberikan masalah yang sama dalam satu keadaan yang sama, tapi dia punya respons sikap yang berbeda. Nah, apa yang membuat dia menjadi berbeda? Yang membuat dia menjadi berbeda adalah hatinya tadi. Maka Nabi mengatakan, ala inna fi kulli jasadin mudghah. Ketahuilah bahwa di setiap diri seorang hamba ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadul kulluh ala wahya qalb. Jadi kalau ada segumpal segumpal daging yang ada dalam diri manusia namanya hati, kalau dia baik yang lainnya, kalau dia buruk yang lainnya. Kita jalan tiba-tiba kaki kita ketendang pintu gitu ya. Sakit pastinya Pak ya. Nah, tapi dalam sakit itu kita bisa dapat ibadah kepada Allah dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau astagfirullahalazim. Kita buru-buru. Tapi pada saat yang sama, kesandung pintu itu atau kejeduk pintu itu bisa juga jadi ya menambah dosa juga. Ketika kita marah-marah dan pintu kita tendang, tiba-tiba pintunya rubuh gitu ya. Kaki kita sakit, pintunya juga rubuh. Nah, jadi apa yang membuat kita tenang? Kita mengetahui bahwa tidak terjadi segala sesuatu di muka bumi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatu itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikasih sulit, dikasih susah, kata Nabi, ajaban li amril mukmin, aku takjub dengan urusan orang beriman karena semua urusan orang beriman itu baik. Kenapa jadi baik? Kalau dikasih nikmat, kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, ya, dia bersyukur kepada Allah karena dia sadar ini bukan karena usaha dia sendiri, tapi karena dari Allah. Sebaliknya ketika dia dapat musibah, dia bersabar karena dia tahu juga ini juga dari Allah. Nah, maka kalau kita misalnya habis tiba-tiba kita kehilangan uang nih, ya pasti sedih ya, pasti kita mungkin kesel dan sebagainya. Tapi kalau kita yakin ya Allah, mudah-mudahan hilangnya ini nanti Allah kasih ganti yang lebih baik. Jadi kita selalu menghadirkan harapan-harapan kepada Allah. Dia jadi hati ini menjadi tenang. Karena sesulit-sulitnya kehidupan kita di dunia ini pasti ada akhirnya. Dan senang-senangnya hidup kita di dunia ini juga pasti ada akhirnya. Apa yang mengakhiri itu semua? Yaitu kematian. Ya, maka berpikirlah, kata Nabi, menjadi orang yang cerdas. Siapa mereka yang cerdas? Ya, orang yang cerdas adalah orang yang selalu berpikir menyiapkan bukan hanya liyaumi hadza atau lihadza liyaum, ya, bukan hanya untuk hari ini atau hari beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan, tapi dia istidad, prepare gitu ya untuk lima ba'dah. Ya, kehidupan setelah hidup di dunia. Jadi kalau semua kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya sekedar ucapan ketika lihat orang meninggal, tapi itu ada makna bahwa kita ini dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka apa yang membuat kita menjadi tenang? Ya ketika kita punya
sandaran yang kokoh, yang kuat, yang membuat kita menjadi kokoh dan teguh. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, maka kembalilah kepada Allah. Ramadan mengajak kita kembali kepada Allah supaya ada ketenangan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada intinya ada bagaimana caranya ketentraman hati dapat adalah dengan mengingat kepada Allah. Oke, kalau gitu kita buka sesi kembali untuk interaktif bagi para audiens yang ingin bertanya langsung. Kami persilakan raise hand. Kalau tidak, sambil menunggu, ada Mia raise hand. Sebentar, Ibu Mia. Bu Mia raise hand. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau Waalaikumsalam. bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam bulan puasa ini kan kita punya ada keistimewaan ketika kita melakukan ibadah, dapat pahalanya lebih gitu ya Ustadz. Tapi Ya, betul. kenapa waktu di Ramadan itu setelah usai, Ramadan itu udah selesai, ini kita nih banyak yang ketika melakukan ibadah itu nggak semangat waktu bulan puasa, seakan-akan tuh kayak ria, aku mau dapat pahalanya lebih, nanti kalau udah Ramadan udah selesai ya aku bakal biasa aja. Nah, yang saya tanyain gimana nih biar kita bisa seistiqomah waktu kita di bulan puasa gitu, biar waktu hari-hari biasa kita juga seaktif waktu kita puasa gitu Ustadz. Ya. Sudah. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya rasa ini ya, muskilatun ammah ya, jadi persoalan banyak yang dihadapi oleh kita ya, masyarakat kaum muslimin. Jadi ada istilah kita menjadi saleh di Ramadan ya. Jadi menjadi orang soleh hanya di bulan Ramadan. Sementara selesai Ramadan, bekas-bekasnya mulai menghilang dan akhirnya hilang semuanya, kembali seperti semula. Nah, jadi kalau kita ibaratkan training ya, ini kan Ramadan ini ibaratnya training. Kita di training, kalau yang kerja di perusahaan mungkin Bapak Ibu atau di pemerintahan, nah biasanya dalam rangka meningkatkan kualifikasi ya, kualitas karyawan atau personal itu biasanya di training, ya, dididik, dilatih supaya mungkin diajarkan hal-hal yang baru atau dikuatkan hal-hal yang lama supaya dia semakin mantap. Nah, demikian juga tadi saya katakan ada latihan harian dengan sholat, latihan pekanan, latihan bulanan. Itu untuk apa? Untuk membentuk. Jadi ada pembentukan. Nah, maka apa yang menjaga kita supaya dia tetap? Maka tadi saya katakan yang perlu dijaga adalah bagaimana kita bisa terus continue untuk bersabar melaksanakan yang kita sudah laksanakan sebelumnya. Ya. Jadi ini namanya kalau dalam pendidikan ada istilahnya metode pembiasaan, ya, membiasakan. Ya. Mungkin orang yang baru nyetir mobil, selama kita di Indonesia kan sering nggak terbiasa pakai seat belt ya, ya, mobil biasa. Jadi kalau kita lihat orang-orang di Eropa misalnya, mereka udah automatically ya, begitu mereka naik mobil langsung. Nah, itu karena apa? Karena pembiasaan aja. Nah, pembiasaan itu juga harus didukung oleh bi'ah. Bapak Ibu pernah mungkin menghadapi suasana ketika kita di traffic light, lampu merah, kan lampunya ada merah, ada kuning, ada hijau gitu ya. Nah, pas merah, kita bertahan tuh nggak jalan ya bagian depannya. Tapi kanan, kiri kita yang klakson nyuruh kita bergerak. Nah, kita bisa nggak istiqomah tetap tidak bergerak karena memang masih merah dan kita mau bergerak ketika hijau. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita ketika kita sedang di Ramadan atau samalah ketika kita bisa menunaikan ibadah umrah atau haji atau sedang di masjid gitu. Nah, itu terasa kita menjadi menjadi orang yang sangat soleh, sangat baik. Karena lingkungannya sangat mendukung. Ya, sangat bagus gitu.
ya, sehingga suasana jadi sangat kondusif. Tapi begitu keluar kita ya luntur kembali. Nah, ini juga dirasakan oleh sahabat. Ya. Ada yang mengatakan apa ya, nafaqo Hanzalah pernah Hanzalah berkeluh kesah sama seperti yang kita rasakan. Kata Hanzalah, aku udah nifak ya Rasulullah, kenapa? Aku kalau bersamamu ya Rasulullah kayaknya aku beriman banget kepada Allah. Rasa ya ketaatan tuh full gitu ya. Tapi kalau udah berpisah kok apa ya kurang gitu, berkurang. Nah, saran apa yang bisa kita lakukan adalah tadi ya, menjaga walaupun dia turun tidak turun terus. Kalau dia lemah tidak lemah terus, tapi kita cas lagi. Nah, maka saya sarankan jaga amalan-amalan yaumiyah kita. Ya, maka harus punya amalan yaumiyah. Ya, alhamdulillah tuh anak-anak kita di sekolah-sekolah sekarang udah diajarkan, mereka sudah otomatis tuh. Kalau pagi tuh sholat duha, baca maksurat misalnya kan. Udah biasa juga sholat berjamaah, tilawatul Quran. Nah, jadi hal-hal itu harus kita teruskan aja, kita jaga ya, kita samalah kayak kita di rumah. Seandainya kita mandinya setiap hari ya, 2 kali sehari, akan beda kalau kita mandinya seminggu sekali kan, pastilah kotor. Nah, demikian juga hati kita. Jadi kalau hati kita dibersihkannya setiap hari, insya Allah kita terjaga. Jadi pertama jaga, kedua banyak-banyaklah mujalatus sholihin, banyaklah bergaul, berinteraksi dengan orang-orang soleh. Ini bagus sekali ya kalau Pak Mahmud grup seperti ini di bukan hanya di Ramadan. Buat aja kajiannya, bisa kajian bulanan misalnya kan, atau kajiannya pekanan, ganti-ganti aja temanya, nggak harus selalu tema tentang diniyah ya, bisa tema tentang keluarga, tentang ekonomi, yang lain hal. Ya, jadi yang bisa menjaga kita itu ibadah, ilmu, amal. Jadi ada 3 yang menjaga kita. Pertama iman ya, iman itu dengan ibadah. Yang kedua ilmu itu dengan belajar. Kemudian amal itu dengan kita berbuat, beraktivitas. Kalau kita sudah sibuk dengan kebaikan-kebaikan, saya yakin kita nggak punya waktu lagi untuk sibuk dengan keburukan-keburukan. Biasanya orang yang sibuk dengan keburukan-keburukan karena dia terlalu banyak waktu kosong, dia tidak lakukan kebaikan-kebaikan. Itu saja biasanya. Jadi terlalu banyak, kata Nabi, ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan 2 nikmat yang besar dari Allah. Apa itu? Al-faraq was-sihah. Ya, waktu luang ya, dan juga kesehatan. Ya. Nah, kalau kita nggak manfaatkan dalam kebaikan, dia akan didorong oleh setan untuk dimanfaatkan untuk yang keburukan-keburukan. Nah, Ramadan ini kita jadi sedikit melakukan kesempatan keburukan karena full day itu ya, dari min awaliha ila akhiriha gitu ya, dari awal pagi sampai malamnya itu. Bahkan sampai sekarang ya, kita udah jam berapa nih? Udah mau jam 10 ya. Itu kita subhanallah. Jam 10. Ya. Masih fi'lul khairat gitu ya, masih melakukan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Seandainya kita tadi nggak ikut kajian ini, nggak tahu lah, masing-masing kita punya kesibukan yang mudah-mudahan terganti dengan kesibukan lain kan. Tapi peluang untuk kita melakukan yang tidak baik ada ketika kita tinggalkan. Jadi lakukan sebanyak mungkin kebaikan. Fa idza faraqta fansab. Nah, saran saya sebelum tidur atau malam hari kayak gini, kita udah punya agenda untuk besok mau ngapain. Ya. Dan niatin mau niatin mau ini, mau pasar, mau ini. Insya Allah kalau kita udah punya yang seperti itu, insya Allah akan terjaga. Sayang sekali, wallahu alam, kita nggak tahu, ada teman-teman yang kemarin masih bersama kita, keluarga kita masih ngobrol dengan kita, ya, rekan kerja kita juga masih beraktivitas kemarin bersama kita, tiba-tiba hari ini atau kemarin Allah telah panggil. Nah, maka bersiap-siagalah, bersegeralah ketika Allah masih kasih kita kesempatan, gunakan sebaik-baik mungkin. Jangan berpikir kita punya waktu masih lama. Kita harus selalu merasa bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, dan kita ingin kematian yang indah. Kematian saat tilawatul Quran, kematian datang ketika kita sedang sujud, kematian datang ketika kita sedang bekerja, yang melaksanakan tugas kewajiban kita, atau kematian ketika kita sedang melakukan amal-amal saleh lainnya. Ini yang kita harapkan. Maka saya katakan tadi, innamal a'malu bil khawati. Jadi jangan jadi apa istilahnya ya, jadi orang soleh hanya musiman. Ya, ada yang musim rambutan, yang musim durian, atau musim Ramadan. Tapi jadilah muslim atau orang-orang yang istiqomah, yang musim apapun dia tetap seperti itu, bahkan terus menjadi lebih baik. Demikian Ibu Mia ya, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Kurtipa. Kurang lebih masih ada waktu 5 menit. Ini ada pertanyaan terakhir. Ya, mudah-mudahan bisa dijawab kurang lebih 3 menit dari Ibu Wina Ayu. Ya,
sebenarnya pertanyaannya ada 3. Hanya saja saya simpulkan jadi satu pertanyaan. Indikasi ibadah kita diridhoi oleh Allah, kira-kira seperti apa parameternya, Pak Kurito Pak Wijaya? Mudah-mudahan bisa dijawab 2 menit, karena kita menuju pukul 10, 5 menit lagi saya membagikan hadiah. Terima kasih, Pak. Ya, salah satu indikasinya adalah kita menjadi lebih baik. Akhlak kita menjadi lebih baik, amal-amal kita menjadi lebih baik. Ya, jadi perilaku kita menjadi lebih baik, cara bicara kita menjadi lebih baik, hubungan kita dengan orang tua kita menjadi lebih baik, cara kita mendidik keluarga kita menjadi lebih baik. Jadi sama seperti kita hajjan mabrur ya. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Bagaimana melihat orang itu bisa mabrur atau tidak? Lihat aja perilakunya qabla wa ba'da, ya. Before and after gitu katanya. Sebelum dan sesudah. Kenapa? Natijatul ibadah hiya taqwa kan? Ya, jadi kalau ini ada input, ya, inputnya ibadah, ya, ibadah apapun tadi ya, outputnya adalah takwa. Nah, apa ciri-ciri orang bertakwa itu banyak dalam Quran kan? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra gitu kan? Atau di dalam surat Al-Baqarah di awal kan alif lam mim dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Jadi banyak sekali ciri-ciri orang bertakwa. Ya, jadi ciri-ciri amal ibadah itu dia diridhoi Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghasilkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang itu sukses sholatnya, in kanat sholatuhu, ya, ketika sholatnya itu mencegah dia ya dari perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau dia sholat tapi dia masih riba, masih mencuri, ya, masih berdusta, ya berarti ya Allah ya nggak kabul tuh terhadap ibadahnya, karena Allah tidak membutuhkan sholat atau saum yang hanya sekedar ritual fisik, tapi dia tidak punya impact atau dampak apa-apa bagi diri kita. Demikian mungkin Pak Mahmud. Jadi cirinya lihat aja lebih baik nggak kita, gitu. Lebih banyak nggak orang yang lebih dapat manfaat dari kebaikan kita. Itu ukuran yang bisa kita tanya diri kita sendiri. Jawabannya ada dalam hati kita. Istabti qalbak, mintalah fatwa kepada hati kita, dan dia tidak pernah berbohong, pasti dia akan berkata jujur siapa kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita sudah di penghujung pukul 10 malam. Saya ingin memberikan hadiah. Hadiah yang pertama untuk penanya pertama itu ada kurma halas dan empon-empon. Ini untuk Ibu Imtihani. Mohon tim admin minta chat alamatnya atau nomor handphonenya agar bisa dikirimkan. Yang kedua adalah untuk Pak Tahyar, ini ada Samil Al-Quran. Semoga ini bisa jadi bekal mengisi Lailatul Qadar untuk 10 malam terakhir. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Pak Sofiuddin. Pak Sofiuddin ini kita berikan ya buku 3 set yang ini ya untuk Pak Sofiuddin, Muhammad Sofiuddin. Kemudian berikutnya untuk Ibu Wina Ayu, ini ada kurma dan empon-empon. Nah, dia dipersembahkan dari toko El Madinah, Klaster Azalea. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Mia. Nah, Ibu Mia juga insya Allah akan mendapatkan kurma plus empon-empon. Ya. Dan terakhir kami apresiasi untuk yang hadir pertama kali. Saya perhatikan di sini Bapak Eko F. Nah, hadiahnya buku ini ya untuk Bapak Eko F ya. Jadi tim admin tolong chat, kemudian tolong catat nomor handphone untuk dikirimkan. Hadiah buku dipersembahkan oleh Irel Shop dan hadiah kurma serta empon-empon dipersembahkan oleh toko El Madinah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semuanya.
Wabil khusus salam hormat buat Pak Kurtipa Wijaya. Ya, salam dari teman-teman yang lain yang belum bisa hadir. Juga kami ucapkan terima kasih kepada tim admin maupun tim engineering Metrafon Sistem Integrator yang telah mendukung secara teknis dan non-teknis kegiatan ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para pendukung kegiatan ini dari Porsil DKM GDC, Irelsoft, kemudian Metrafon, kemudian Klaster Darojah, kemudian Madrasah Umahat, kemudian ada keluarga Bapak Suryadi Daru Cahyono, keluarga Bapak Haji Muhammad Amin Nasir, dan terakhir keluarga Bapak Daeng Amir. Semoga bantuan yang diberikan kepada kami dapat bermanfaat dan dicatat sebagai amal soleh buat yang support, buat yang hadir, buat yang memberikan materi, dan juga buat seluruh tim yang menjalankan kegiatan ini. Demikian informasi kegiatan yang bisa kita sampaikan. Untuk malam besok, insya Allah akan disampaikan materi oleh Kiai Haji Dr. Badruddin dari IKADI. Beliau merupakan Ketua IKADI Depok. Mudah-mudahan para hadirin bisa mengikuti lagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Porsil DKM GDC selama 10 malam di 10 malam tari bulan Ramadan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Mahmud, terima kasih. Ya. Berkah. Ya, sama-sama semuanya, Pak Mahmud, semuanya ya, pamit. Suara